Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimil ulama, para ajangan, para kasepuhan, wabil khusus kepada yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, Abuya Hamidun Nagib bin Bakar bin Salim. Begitu juga salam penghormatan pada guru kita bersama Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya, Al-Habib Hamzah Al-Idrus, Al-Habib Husain Al-Idrus, Habib Ali Al-Kaf. Begitu juga Al-Habib Muhammad Al-Haddad dan seluruh para habaib, dan tak lupa kepada ajangan Luqman dan seluruh para asatidah, para tuan-tuan guru yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para panitia, terkhusus sahibul majlis Burdatul Muhibbin Al-Habib Alwi Al-Jufri. Begitu juga kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah mensukseskan penutupan majlis rutin di tempat ini, yang kita doakan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil atas terlaksana dan suksesnya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan segala jerih payahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan berkah hadirnya kita di dalam majlis penutupan pada malam hari ini sekaligus perayaan daripada Isra Mi'raj, serta dengan rangkaian pembacaan maulid termasuk akdun nikah, mudah-mudahan dengan keberkahan rangkaian acara tersebut tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang punya dosa dikit banget orang sini nih. Saya mau tanya, kita punya dosa gak? Punya apa banyak? Punya apa banyak? Kalau didoain diampunin dosa, aminnya setengah-setengah. Diulang. Mudah-mudahan rangkaian acara yang sama kita telah jalani, mudah-mudahan berkah acara tersebut, rangkaian acara tersebut, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihah, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kenapa tadi saya berikan catatan dalam doa maghfirah bahwa bicara soal dosa, kita tidak pernah lekang dari dosa, baik dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa pendengaran kita, begitu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Makanya tadi guru kita Habib Hamidun Nagib mengingatkan, acara semisal ini dengan mengenang perayaan Haul, dengan kumpul dengan para ulama, begitu juga Habib Muhammad Ridha tadi telah mengingatkan bahwa acara-acara seperti ini adalah upaya kita menstimulus agar dosa yang sudah sangat banyak yang menumpuk untuk bisa dapat sababul maghfirah, agar Allah ampuni. Dan dari sababul maghfirah yang paling sangat-sangat besar adalah yang tinggal beberapa hari lagi akan kita sambut, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, mengingat ini saudara, ada satu riwayat menarik dalam riwayat Ibn Hibban. Tatkala Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbarnya, kemudian Nabi berkata amin. Naik langkah yang kedua, kemudian Nabi berkata amin. Naik yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Para sahabat saling tengok kanan kiri, bingung. Yang doa nggak ada, kok nabinya amin. Kemudian ditanya apa jawab Nabi, saudara? Nabi mengatakan malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril berdoa, dan doa malaikat Jibril itulah yang aku aminkan. Apa doa daripada malaikat Jibril, saudara? Nabi mengatakan, malaikat Jibril berdoa, man adraka ramadhana falam yughfar lahu, barang siapa yang masuk dapat bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia enggak dapat maghfirah untuknya, fa'ab'adahu Allah, niscaya Allah akan jauhkan dia dari maghfirah dan rahmatnya. Fakultu amin. Kemudian Nabi mengaminkan doanya malaikat Jibril, saudara. Yang kedua, waman adraka walidayh au ahadahuma, barang siapa yang hidup bersama mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yughfar lahu, tapi juga enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fa'ab'adahu Allah, niscaya Allah akan jauhkan dia. Dan yang ketiga, waman dzukirtu falam yusalli alayya, barang siapa yang namaku disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadaku, maka fa'ab'adahu Allah, niscaya Allah akan jauhkan dia. Fakultu amin, dan aku juga jawab amin. Saya akan bahas yang pertama saja, saudara. Bagaimana hadis ini begitu luar biasa, menunjukkan begitu hebatnya bulan suci Ramadan dalam sebab husul alal maghfirah. Dalam hadis, doa malaikat Jibril itu mengatakan man adraka Ramadan, siapa yang dapat bulan Ramadan. Di situ malaikat Jibril enggak bilang man adraka Ramadan bi fi'li kadza wa kadza wa kadza, enggak. Tapi bimujarradil idraki Ramadan husul alal maghfirah. Artinya apa? Seakan-akan jadi tabiatnya bulan Ramadan, siapa yang dapat bulan Ramadan, maka seharusnya dia dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena asbabul maghfirah di bulan suci Ramadan muhayya'ah. Sebab orang dapat maghfirah itu sangat-sangat mudah. Allah buka pintu-pintu maghfirahnya begitu banyak. Kalau sampai bulan Ramadan saja dia tetap nggak dapat ampunan, fa'ab'adahu Allah, Allah akan jauhkan dia, saudara. Bagaimana nggak dijauhin? Kalau di bulan Ramadan saja yang ampunan begitu mudah, yang ampunan begitu banyak, Allah abral ampunannya, Allah abral rahmahnya, dia tidak dapat maghfirah, mau bulan apa lagi dia bisa dapat ampunan? Saudara, di dalam hadis tersebut, ini menjadi pelajaran bagi kita.
Makanya hadis yang sering kita dengar kalau udah masuk bulan Ramadan, saudara. Nah sekarang setidaknya kita pengen tahu sabab maghfirah apa saja sih yang Allah siapin dan bagaimana caranya biar kita bisa dapat. Satu, sababul maghfirah yang ada di bulan Ramadan itu bisa babis siam, saudara. Puasa yang kita kerjain cuma ada syaratnya. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban. Lihat dalam dua keadaan tuh. Imanan, puasanya dia karena sebab iman, bukan karena takut dicibir orang. Lu kok Ramadan nggak puasa? Atau puasanya karena orang-orang pada puasa, ya saya ikut-ikut puasa. Oh puasanya dia cuman karena pengen tidak dicibir, pengen dipuji, maka puasa dia belum masuk sababul maghfirah. Jadi bagaimana puasa kita? Memang karena Allah. Ini adalah rukun agama, ini rukun Islam. Maka saya puasa bulan suci Ramadan karena puasa Ramadan wajib dan ini merupakan kewajiban kita. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi sababul maghfirah yang pertama siamnya, saudara. Puasa tersebut jadikan puasa karena sebab faktor iman kepada Allah, puasanya karena Allah. Wahtisaban, tujuannya apa, saudara? Bukan mau dapat puja-puji manusia, bukan ingin dapat daripada penghormatan manusia, tapi ihtisaban, ai pengen dapat pahala dari Allah. Jangan sampai puasanya bukan karena ihtisaban, tapi puasanya karena ingin dapat pujian. Artinya kalau puasa kita benar-benar lillah wa alallah, niscaya kita keluar dari bulan Ramadan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insya. Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap jaga kualitas puasa? Siap perbaiki kualitas puasa? Takbir. Makanya nih sebagusnya jauh-jauh, tapi malah yudrakul kull la yudrakul jul. Di sisa waktu pelajari dong fiqhus syam. Pelajari apa itu rukunnya, apa itu syaratnya, apa yang membatalkan puasa. Jadi betul-betul puasanya itu betul-betul dia jalankan. Yang kedua, saudara, sababul maghfirah yang kedua dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Para ulama mengartikan maksudnya qiyamul lail sini ya sholat taraweh, saudara. Jadi jangan ngentengin sholat taraweh. Maka intabihu, hati-hati, jangan sampai bolong-bolong sholat tarawehnya, saudara. Dia udah dapat puasanya bagus, jaga puasanya, saudara. Jangan sampai lewat tarawehnya, jaga sholat tarawehnya, saudara. Karena yang disebut man qama ramadhana artinya sebulan. Jangan gara-gara uzur yang gairu syar'i, gara-gara males, gara-gara urusan sepele, akhirnya dia tinggalkan sholat taraweh. Ini sholat taraweh cuman ada di bulan Ramadan. Sababul maghfirah yang kedua itu sholat taraweh. Jadi jangan gara-gara urusan-urusan duniawiyah kita tinggalkan taraweh. Terkhusus nih ibu-ibu nih, bu, ya udah tidur sih ibu. Bu, masih hidup bu? Masih? Coba kalau masih hidup, dada dikit bu, dada bu. Yang hidup cuma 5 orang. Ibu-ibu nih hati-hati deh. Cuman biasanya sih ibu-ibu kalau Ramadan 10 hari pertama sih rajin, betul bu? Betul bu? Saking rajinnya tarawehnya ya, ba'da isya mukanahnya udah ngetem sebelum maghrib. Biar dapat soft paling depan. Tapi ntar biasanya udah 10 hari kedua, apalagi 10 hari ketiga. Bukan taraweh yang rame, pasar yang rame. Betul apa betul? Betul apa betul? Kue ntar nggak jadi.
Saudara, hati-hati. Sababul maghfirah ini jangan sampai kita kelewatan nih. Kita takut ternyata dari segi puasa kita belum masuk tuh hadis yang disebut tuh. Kita masih punya peluang nih lewat taraweh. Tarawehnya jangan bolong. Mau yang 8, mau yang ambil 20, pokoknya jangan sampai enggak taraweh. Karena sabab qiyamut taraweh Ramadan 29 harikah atau 30 harikah, jaga, karena itu sababul maghfirah. Maka saya mau tanya, semua yang hadir sini siap jaga taraweh? Siap jaga qiyamul lail? Takbir. Yang ketiga, saudara, sababul qiyam, sababul maghfirah yang ketiga adalah dakwah la turad. Hadis Nabi SAW mengatakan, inna lis-saimi da'watun la turad. Atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, dia tuh punya doa-doa yang tidak tertolak. Artinya saudara, dia punya kesempatan tiap hari buat minta ampunan Allah. Nah kadang nih orang suka luput. Buka puasa, habis makan, kadang buka puasanya nggak pakai korma. Biasanya orang sini buka puasa pakai apaan? Hah? Pakai gorengan, pakai seblak. Biasain, mau makan seblak terserah, mau makan gorengan terserah, mau makan lontong terserah. Enggak apa-apa, apapun yang Anda sukai terserah. Yang penting batalinnya pakai korma, minum air putih. Jalankan sunnah. Kita ini kadang suka nyentengin sunnah. Orang kadang bilang sunnah, ini kan sunnah. Sunnah kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kan enggak dosa. Jadi motivasi nerjemahin sunnahnya buat ninggalin. Ulama enggak, motivasi ketika dengar sunnah justru dorongan buat ngerjain, bukan buat ninggalin. Jadi ini mumpung nanti setiap buka puasa, paksakan, upayakan agar setiap kita berbuka dengan sunnahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Habis makan korma, minum air putih, baru baca doa. Allahumma laka sumtu atau dhahabat dhama wabtalatil uruq. Habis doa yang warid, doa ada masing-masing tuh. Buat diri, buat keluarga, buat anak. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, mau pakai bahasa Indonesia terserah. Yang penting jangan tidak doa. Nah, kadang kan karena udah kepalang lapar, jangankan doa yang panjang. Allahumma laka sumtunya kelupaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Bagaimana nggak lupa beb, aroma seblaknya udah menantang. Jadi yang ketiga, mungkin kita kelewat nih, kualitas puasa kita nggak menjadi sebab maghfirah. Atau mungkin qiyamul lail kita fatatna laila. Jangan sampai nih yang doa nih, doa itu juga terlewat jadi sebab maghfirah kita, saudara. Dan saya mau tanya, semua yang hadir di sini siap jaga doa setiap harinya? Siap jaga doa? Takbir. Saudara, selanjutnya sababul maghfirah yang ketiga, yang keempat, saudara, di mana di bulan Ramadan ini, saudara, kalau Rajab menjadi mulia karena ada malam 1 Rajab. 10 hari pertama jadi mulia, saudara. Sya'ban 10 hari keduanya yang jadi sebab mulia karena ada malam nisfu Sya'bannya. Ramadan jadi mulia karena 10 hari terakhir ketiga yang lebih diharapkan adanya malam Lailatul Qadar. Karena dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kejar, cari malam Lailatul Qadar, saudara. Terlepas perbedaan pendapat ulama. Pendapat mayoritas madhab Syafi'i mengatakan ya 10 hari terakhir, terkhusus malam-malam ganjil. Makanya kita apresiasi luar biasa. Para pendahulu kita nyiapin tuh. Malam 21 di Empang Bogor, malam 23 ada di Al-Hawi, 25 di Kuitang, 27 ada di Pekojan, saudara. Malam 29 ada di beberapa tempat, salah satunya di Petamburan, saudara, di Markas Syariah. Artinya cari malam Lailatul Qadar. Setidaknya jangan sampai lewat. Karena ini di Indonesia justru makin mendekati Lebaran, semangat ibadahnya makin kendur. Betul apa betul? Betul apa betul? Semangat belanja ame Lebarannya yang kencang. Padahal yurja, saudara, itu paling diharapkan. Malam Lailatul Qadar itu sababul maghfirah. Terlepas selain soal pahala 1000 bulannya, saudara, dilipat gandakan amalnya. Tapi Lailatul Qadar man adraka,
Siapa yang dapat, maka dia bisa mendapatkan ampunan. Habib, Lailatul Qadar susah. Yang terakhir, sababul maghfirah, setidaknya yang kelima saudara, setiap malam itu Allah akan membebaskan hamba-hambanya, akan memberikan anugerah Allah utaqa minan nar. Makanya perhatiin tuh, setiap sholat tarawih salah satu doanya adalah dikelompokkan menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka. Artinya apa saudara? Ini bulan asbabnya bukan cuma 5 yang saya sebut nih, banyak. Tapi setidaknya jangan sampai asbab-asbab ini lewat dari kita, akhirnya kita nggak dapat ini sababul maghfirah, akhirnya khurujuhu kadukhulihi, keluarnya kita dari Ramadan sama aja kayak masuknya saudara. Artinya apa? Masuknya banyak dosa, keluar tetap banyak dosa saudara. Masuknya kita berlimpangan dengan maksiat, keluarnya juga banyak maksiat. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya sama tanya semua yang hadir sini, siap maksimalkan bulan suci Ramadan? Siap muliakan bulan suci Ramadan? Takbir. Yang menjadi satu hal yang menakjubkan apa saudara, Anda bayangkan, yang doa itu malaikat Jibril yang ngaminin Nabi Muhammad. Ini nggak main-main, Syuf. Yang doa malaikat Jibril. Siapa yang dapat bulan Ramadan tapi dia nggak diampunin, fa'abadahullah. Itu doanya malaikat Jibril. Fa'ammanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi aminin. Kurang hebat apa itu doa, saudara? Yang doa malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat. Yang aminin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Jadi jangan main-main, makanya hati-hati, udahlah. 11 bulan kita kadang suka jauh sama Allah, saudara. Sebulan doang, maksimalkan buat Allah. Sebulan saja, maksimalkan buat Rasul. Artinya apa saudara? Jangan sampai kita ngentengin. Apalagi jangankan gak ibadah, sampai gak puasa saudara. Na'udzubillah min zalik. Kadang kita masih suka husnudzon, dia gak puasa, oh jangan-jangan bukan Islam. Enggak beb, dia mah Islam. Oh jangan-jangan belum balik, masih kecil. Enggak beb, udah jenggotan masa belum balik. Mungkin sakit kali sakit. Yang kalau dia puasa tambah parah. Enggak beb, tadi main futsal. Islam dia kafir bukan? Balik udah. Kemudian dia sakit enggak? Oh jangan-jangan gila kali, gila. Makanya dia nggak puasa. Kalau orang gila kan nggak apa-apa nggak puasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya mau tanya, kalau orang gila nggak puasa wajar gak? Wajar gak? Wajar gak? Wajar, orang gila. Artinya hati-hatilah, janganlah. Jangan Anda nganggap enteng urusan syariat, urusan puasa, hati-hati. Ini bulan-bulan baik, ini bulan berkah, ini bulan penuh maghfirah. Dan menarik ya saudara, Allah bukan cuma nyiapin asbab yang banyak, tapi Allah bantu. Allah permudah tuh. Apa saudara? Dalam hadis dikatakan awwalul lailati, di malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin. Dibelenggu tuh setan-setan dan ditutup tuh jalur-jalur jin buat ngegoda. Wa ghulliqatin nar wa lam yuftah minha bab. Ditutup pintu-pintu neraka, enggak ada satu pintu neraka yang dibuka saudara. Wa futihati babul jannah, dibuka pintu surga. Walam yughlaq minha bab, dan enggak ada satu pun pintu yang tertutup saudara. Artinya apa? Sebabnya dibikin banyak, dan untuk sampai kepada sebab tersebut Allah permudah. Yang bulan-bulan lain setan masih ganggu, ada tambah hawa nafsu saudara. Ini setannya udah dibelenggu. Artinya apa? Betul-betul Allah permudah, sababnya banyak, Allah juga bantu. Sehingga kalau sampai nggak dapat maghfirah, mau kapan lagi saudara? Makanya ini bulan, makanya dikatakan ditutup dalam hadis tersebut saudara. Ya baghiyal khair aqbal. Hei orang yang nyari kebaikan, sambut dong, datangi dong. Wa ya baghiyal syarr. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, iqsir, cukup. Jangan, udahlah, 11 bulan kau jauh dari Allah.
1 bulan ini fokus untuk Allah. 11 bulan kau fokus urusan dunia. 1 bulan ini jangan sampai kau totalitaskan urusan duniamu yang sudah kau habiskan dalam 11 bulan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Terang teterang. Lu jawab aja, nggak usah pakai senyum-senyum. Gue lagi belajar bahasa Sunda dikit-dikit nih. Cuman jarang makan lalapan, jadi begitu udah kaku dah Sundanya. Kebanyakan nasi uduk soalnya. Kebanyakan santannya. Saudara, dalam agama maghfirah tadi Allah udah ingetin di dalam 2 ayat Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalau untuk cari maghfirah tuh segera. Tadi Habib Hamidun Nagib udah ingetin, jangan tunda-tunda. Tahu-tahu saya fokusnya Ramadan tahun depan aja. Kalau boro-boro lu sampai. Kalau kagak, siapa yang yakin saudara? Oh anak muda, ntar aja udah tua saya baru puasa yang benar. Ntar udah tua baru saya berhenti maksiat. Ntar udah tua baru saya lagi nggak berzina lagi, nggak main judi online lagi. Saya tinggalkan semua maksiat. Siapa yang jamin Anda sampai tua, saudara? Saya mau tanya, bayi ada nggak yang mati? Jawab yang kompak, bayi ada nggak yang mati? Anak kecil ada nggak yang mati? Remaja ada tidak yang mati? Dewasa ada tidak yang mati? Orang tua ada tidak yang mati? Sudah. Artinya nggak ada yang tahu kita mati ini kapan. Makanya Allah udah ingetin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera buru-buru kejar tuh, percepat tuh maghfirah. Dalam ayat yang lain wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lomba cari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini disia-siakan insya Allah. Saudara, sebagai penutup saya ada cerita. Ini diambil dalam satu riwayat yang juga dari riwayat Ibn Hibban. Jadi ada 2 orang di zaman Nabi SAW masuk Islamnya bareng. Cuman yang satu nih orangnya pemberani, nasyad, dia ikut perang mati syahid di jalan Allah. Yang satu lagi enggak. Setelah wafat syahidnya kawannya 1 tahun baru dia wafat, saudara. Nah dalam riwayat Sayyidah Thalhah ibn Ubaidillah mimpi bahwa yang masuk surga duluan justru yang 1 tahun nih, bukan yang syahid. Jadi yang 1 tahun setelah wafatnya syahid dia baru masuk surga, yang syahid baru nyusul setelahnya, saudara. Akhirnya jadi perbincangan di kalangan sahabat. Orang kan mati syahid nggak dihisap, saudara. Orang mati syahid kan magomnya tinggi. Kok bisa yang masuk surga justru lebih dulu yang bukan syahid? Ada riwayat yang lain, saudara, dalam sholat jenazahnya didoain. Orang yang meninggal tadi 1 tahun setelah mati syahid, Allahumma alhaq bi akhihi. Ya Allah, mudah-mudahan dia diikut sertakan dengan temannya yang mati syahid. Nah, dari 2 peristiwa tadi, saudara, dan 2 riwayat, dua-duanya ditegur sama Nabi, saudara. Dalam 2 riwayat itu Nabi tegur. Nabi katakan bahwa kenapa kok bisa dalam mimpinya Thalhah ibn Ubaidillah yang masuk justru orang yang tidak mati syahid? Apa jawab Nabi, saudara? Kau kemanakan tuh pahala puasa Ramadannya? Kau kemanakan tuh pahala sholatnya setahun tuh? Kau kemanakan itu pahala dia ibadah selama 1 tahun? Ya, orang mati syahid pahalanya besar, pahalanya tinggi. Tapi 1 tahun yang diisi oleh seorang mukmin yang dia ibadah, yang dia sholat, dia jaga taat, dia enggak maksiat, dia mendirikan puasa Ramadan, maka Nabi katakan itu perbedaannya bainas sama'i wal ard, seperti langit dan bumi. Makanya saudara dikatakan siapa orang yang terbaik? Man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Artinya Allah udah kasih kita umur nih. Besok mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Kita dapat di bulan Ramadan tahun ini, amin. Maksimalin, saudara. Ini umur yang Allah kasih, ini ajang modal kita untuk memperbanyak amal kita, menghapus dosa-dosa kita, agar besok yaumul kiamah kita bisa tersenyum untuk bisa menghadap Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap muliakan bulan suci Ramadan? Siap maksimalkan bulan suci Ramadan? Siap ibadah di bulan suci Ramadan? Takbir. Jadi maksimalin, saudara. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal
alamin. Makanya ntar pas menyambut bulan suci Ramadan nih, pas satu malam Ramadan, itu banyak tuh amalan-amalan ulama tuh. Ada doa baca habis lihat hilal. Yang kedua ada salamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga baca surat Al-Fatah dalam 4 rakaat. Itu dalam tafsir Imam Qurtubi, itu orang yang mengamalkan itu saudara jadi jaga 1 tahun penuh. Cuman yang saya mau garis bawahi saudara menarik, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan salam, dan itu juga diamalkan oleh para habaib, memberikan salam, menariknya para habaib menggunakan dhamirul khitab, assalamu alayka ya syahr Ramadan, assalamu alayka ya syahr siyam, assalamu alayka ya syahr tarawih, dan seterusnya saudara. Dikritik, kok salam ke bulan pakai dhamirul khitab, assalamu alayka, ini enggak pas nih. Kok salam kepada orang benar pakai dhamirul khitab, orang yang ada di hadapannya pakai dhamirul khitab pas, tapi kok ke bulan? Dia tanya, emang bulan orang? Bukan. Ada jawaban menarik saudara dari Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, sahibul Iqdil Yawagid. Beliau mengatakan bahwasanya kenapa para ulama memberikan salam dengan dhamirul khitab kepada bulan Ramadan yang datang, karena perspektif cara pandang ulama al-arifin. Kata Al-Umar mengatakan, Habib Idrus bin Umar al-Habsyi mengatakan, ni'mal arifin, senikmat-nikmatnya arifin billah adalah ketika mereka menjadikan bulan Ramadan lahu ruh wa jisim. Arifin billah tuh kalau nyambut Ramadan itu nyambutnya benar-benar kayak nyambut orang yang punya jasad, yang punya ruh saudara. Karena tahu bagaimana khimatul Ramadan, bagaimana persiapannya Ramadan, saudara. Makanya dulu dalam riwayat tuh orang biasanya 6 bulan berdoa biar bisa dapat bulan Ramadan, saudara. Udah nyampe bulan Ramadan berdoa biar amalan bulan Ramadannya diterima selama 6 bulan. Jadi Ramadan tuh jadi poros. Dia menjadi perhitungan. Ini bagaimana kita, saudara, lihat di bulan Ramadan, saudara. Ini hidup kita nih kayak bagaimana, lihat bulan Ramadan. Ramadan menjadi acuan bagi kita, saudara. Makanya jangan sia-siakan bulan Ramadan. Makanya kalau ulama nih sekarang nutup majalisnya, saudara, bukan terus kita jadi sonjo-sonjo, kemudian jalan-jalan, kemudian ngabuburitan, saudara. Habisin waktu dengan handphone, habisin waktu dengan macam-macam gamenya, saudara. Jangan. Anda bayangkan Imam Zuhri, saudara, muhaddithul kabir. Ini Imam Zuhri, saudara. Itu kalau udah masuk daripada bulan Ramadan, bahkan dari Rajab Sya'ban, saudara, dia tinggalkan lembaran-lembaran riwayat hadis. Beliau ini meriwayatkan hadis. Ditinggalkan suhufnya, kemudian inqabba 'alal mushaf. Imam Malik, rawi kitab Muwatta, saudara, sama. Ditinggalkan lembaran-lembaran daripada hadisnya dan membaca Al-Quran, saudara. Bayangin nih, ini ulama ninggalin mushaf, ninggalin suhuf untuk baca mushaf. Saya mau tanya, ngajar hadis kira-kira itu pahala atau dosa? Jawab yang kompak, itu pahala apa dosa? Ngajar, ngasih riwayat hadis kira-kira dapat dosa, dapat pahala? Dapat dosa, dapat pahala? Dapat pahala, saudara. Dia tinggalin. Kenapa? Karena Quran ini beda, apalagi di bulan Ramadan, saudara. Di bulan Ramadan ini dua kombinasi yang paling ideal. Quran dengan puasa, saudara. Karena dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, al-asyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi. Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat. Nanti Quran akan bersaksi, saudara. Ya Rabb, dia telah mencegah dari tidur gara-gara baca saya, kata Quran. Berikanlah dia syafaat, ya Rabb. Puasa nanti bakal bela juga, ya Rabb. Gara-gara dia, gara-gara aku ini berpuasa, gara-gara, kata si puasa nih, puasa berbicara, gara-gara aku, ini orang ini mencegah dari makanan yang halal, dari minum di siang hari, maka berikan syafaat, saudara. Artinya dua ini menjadi begitu luar biasa. Makanya ulama ada yang hatam 480 kali, ada yang paginya sekian kali hatam, malamnya hatam. Jadi jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Dan ini menjadi penyakit nih. Ini sekarang nih tiap hari habisin waktu kita dengan handphone. Betul apa betul? Betul apa betul? Indonesia ini screening time-nya terbanyak sedunia, saudara.
Screening time itu waktu yang dihabiskan di depan handphone. Saking banyaknya, terbanyak sedunia. Anda bayangkan kalau ulama ninggalin lembaran padahal isinya manfaat, ilmu, pahala, ditinggalin buat baca Quran. Nah sekarang ini handphone. Makanya kata Habib Umar bin Hamid al-Jailani, ulama besar dari Makkah, saudara, yang dimakamkan di Kalibata, beliau pernah mengatakan handphone ini kayak khomer. Maksudnya apa? Handphone ada manfaat? Ada. Saya mau tanya, di handphone ngaji bisa gak? Download kitab bisa gak? Dengerin pengajian bisa gak? Dengerin gosidah bisa gak? Bisa. Tapi saya mau tanya, dengan handphone maksiat bisa gak? Buat dosa bisa gak? Judi online bisa gak? Lihat yang haram bisa gak? Bisa, sudah. Buat dosa bisa. Nah, kalau ini barang yang ada kemungkinan taat dan maksiat, saudara, kalau ulama suhuf, lembaran-lembaran yang isinya taat saja ditinggalkan buat Quran, apalagi handphone yang ada kemungkinan taatnya, ada juga kemungkinan maksiatnya, jauh lebih aula untuk ditinggal di bulan suci Ramadan. Biasanya saya bakal nanya nih, siap tinggalkan handphone? Susah, beb. Setidaknya Anda waktukan. Pokoknya saya wajibkan diri saya habis sholat subuh harus baca 1 juz. Jangan megang-megang handphone tuh, haramin handphone. Setiap habis sholat zuhur saya baca 1 juz. Kalau 5 kali sholat 5 juz. Sehari 5 juz. 6 hari hatam. Kalau 6 hari hatam, 1 bulan berapa kali hatam? Nih matematikanya nggak lulus orang sini nih. Ugiran duit ngitung cepet, matematika lambat tuh. Kalau 1 hari 5 juz, 6 hari hatam. Kalau 30 hari ya 5 kali hatam. Artinya apa, saudara? Mau hatam bisa, yang penting komitmen. Ini ada waktu-waktu saya nggak boleh main handphone. Waktu-waktu saya komitmen. Bikin kalau bisa ya di bulan-bulan yang lain bikinlah sehari cuma baca 2 jam, megang handphone 2 jam. Waktukan, saudara. Jangan sampai ini bulan baik, waktu baik, nilai puasa sunnah perbuatan sunnah nilainya fardu berlipat gandakan 70, mau kapan lagi, saudara? Ini waktunya kita, mari sama-sama maksimalkan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan maghfirahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini, Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.